Ini yang ngeri-ngeri nih. Kalau ini aneh yakin ini sudah masuk kategori khawarij yang ini ya. Kalau ini aneh nggak berani lah, nggak berani menyebut mereka khawarij. Tapi kalau ini aneh yakin mereka khawarij. Nah kemudian ada juga haroki. Haroki ini tanda kutip ya. Haroki ini ya seperti Bang Mandar itu haroki ya. Oh, Aris Abu Aisyah. Ya. Kalau Ustadz siapa dakwah itu Ustadz Abu Fadilah ada kemungkinan juga di sini dugaan-dugaan haroki. Oh, Aris Aris Aisyah itu Wahabi, Ustaz. Ya, ini beliau di sini nih. Nah ini variannya ada banyak nih. Aneh tidak tahu kalau ada varian baru ya. Ini jelas varian besarnya di dunia internasional begini nih. Di Indonesia pun nggak akan jauh. Nanti ada kelompok ini itu dia akan condong ke sini, condong ke sini. Kalau dulu di zaman tahun 90-an yang paling besar ini nih, Salafi Wahabi Jihadi dulu. Kalau sekarang ini nih yang paling besar nih. Ini paling besar sekarang. Itu kurang lebih gambaran tentang mereka ya. Berarti minimal ada 4 ya, minimal ada 4 kelompok ya. Ada empat kelompok. Ada ilmi, madkhali, jihadi, sama haroki. RII itu bahasa Indonesia bukan itu? Singkatan bukan? RI itu nama radio, Radio Salafi Wahabi RII. Malang kalau nggak salah ya. Kan ada Radio Roja, Radio RII gitu ya. Nah, Roja sama RI kan berantem. Satu madkhali, satu ilmi. Jadi satu Yaman ya. RII. RI ini lebih ke Yaman, Wahabi Yaman ya. Nanti di sini ada Darul Hadis. Darul Hadis. Sementara Roja, Roja ini ke Saudi. Nah, lebih keras mana antum kalau mau tahu lebih keras mana? Sebenarnya lebih keras ini sebenarnya. Cuman kita bersyukur di Indonesia yang membesar ini. Sebenarnya lebih kerasnya ini. Ini kalau keras wah lebih lebih kacau nih. Ini lebih keras di ini. Ini ditahdir sama ini. Disebut sudah bukan salafiyun lagi, sudah bukan salafi. Ya itu ya, Dia siapa yang hadir? tahdir. Sudah dilakopi, mereka itu dilakopi sebagai sururi. Nah, yang tadi yang saya sebut sebagai salafi wahabi haroki itu dikenalnya dengan sururi. Nah, sururi ini siapa? Sururi itu orang yang kelompok yang terinspirasi oleh tokoh namanya Muhammad Sururi di Saudi ya. Muhammad Sururi di Saudi. Nah, Muhammad Sururi itu siapa? Muhammad Sururi itu orang yang secara akidah Salafi Wahabi Tulen, akidah Salafi Wahabi, hanya saja secara harokah terkena apa ya? Beliau tersibgoh lah ya, tersibgoh Ikhwanul Muslimin. Maka orang yang sudah tersibgoh Ikhwanul Muslimin itu biasanya agak moderat. Ya ada yang kasar ada yang moderatnya tasamuhnya ada. Gitu. Ini biasanya tersibgoh baik secara harokah, dakwah, tapi secara akidah ya salafi, secara kaifiah ibadah salafi wahabi tulen, gitu kan. Saya walaupun berangkat dari IM, saya tidak sembunyikan data-data itu ya. Saya katakan ada mereka yang terinspirasi dari IM. Saya tidak fanatik juga lah dengan IM. Itu ada namanya observasi ya. Ini observasi bukan sebulan 2 bulan, tapi tahunan ini. Ini metodologi dakwah mereka. Mereka akan menumpang ke ormas besar namanya Muhammadiyah biasanya. Nah, Muhammadiyah. Kenapa mereka menumpang di Muhammadiyah? Penumpang gelap di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memiliki jargon Quran dan Sunnah. Nah, tapi nanti mereka punya jargon Quran dan Sunnah, sementara mereka juga punya jargon Quran dan Sunnah. Mereka merasa di Muhammadiyah mereka bisa berkamuflase. Dalam tanda kutip, Muhammadiyah juga pada secara intinya juga
terjadi pergolakan luar biasa di internal. Saya kader Muhammadiyah ya, saya ketua IPM bahkan. Sampai sekarang sering ngisi pengajian di Muhammadiyah, sampai sekarang saya. Nah, cuman bedanya nih, kalau Muhammadiyah itu kembali ke Quran dan sunnahnya itu menggunakan rasional. Rasional ini nanti akan berimpact pandangan ulama-ulama itu dimasukkan. Ulama-ulama yang di luar Wahabi pun dimasukkan di dalam menimbang putusan-putusan tertentu. Bedanya dengan Wahabi bagaimana? Quran dan sunnahnya. Quran dan sunnahnya versi ulama Wahabi. Ulama Wahabi. Ini bedanya. Mereka nggak mau pakai timbangan di luar daripada ulama Wahabi. Jadi Quran dan sunnahnya harus pakai ulama Wahabi. Nah, mereka berkamuflase atas nama salaful ummah, salafus salih, salafus salih. Mereka mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Padahal sebenarnya kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama Wahabi. Nah, siapa saja ulama Wahabi itu? Ada yang klasik ya, ada Ibn Taimiyah, ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian ada murid-murid beliau juga. Kemudian yang saya sebut tadi ada Bin Baz, ada Utsaimin, ada siapa lagi tadi, Albani, berkaitan dengan hadis ya. Nanti ketika ditanya, biasa mereka bertanya hadisnya sahih enggak? Berkaitan hadis sahih enggak, nanti begini nih, ini jadi ukurannya. Misal antum bawakan riwayat. Ini ada hadisnya loh, hadisnya begini dan begini, bahwasanya sahabat Nabi ada yang tawasul ke kuburan Nabi. Nanti akan ditanya hadisnya sahih nggak? Sahih bagaimana maksudnya? Sahih menurut Albani atau tidak? Tokoh hadis mereka. Ini disebut sebagai imamul hadis kontemporer. Nah itu ya, ini fakta yang saya kira umat harus dengar. Tetapi kalau kita mau fair kembali kepada Quran dan Sunnah atas pemahaman salafus soleh itu gini, kalau kita mau bicara objektif itu. Oke. Tapi Ana banyak bicara, ndak enak. Ini ada Ustadz Hilman juga. Ustadz Hilman, tafadhol. Cukup lah dari Ana lah. Atau yang lain. Itu dulu dari Ana ya, gantian. Ini ada Ustadz Hilman, ada Ustadz Mabes. Di Ana yang terlalu banyak bicara nggak bagus juga kayaknya. Tafadhol Ustadz Mabes. Ustadz Hilman. Kenapa Ustadz Hilman itu, saya itu jadi malu sama Ustadz Hilman ya. Dulu saya itu Turut sering kayaknya tuh. Iya, saya itu malu sama Ustadz Hilman. Dulu saya sering mengkritik beliau secara halus ya. Apa sih debat? Ternyata sekarang akhirnya saya ikut mengkritik Salafi Wahabi dengan ya strong juga akhirnya. Mungkin ya episode kehidupannya. Kemana Ustadz Hilman, Kiai? Keluar Ustadz? Nggak tahu. Ustadz Mabes, Ada hadis nih, menarik nih. sebelum ke hadis, Ustadz Mabes, Ya, gimana bisnis bisnis apa? pengobatan? Oh, masih ada di sini. Kemarin saya minta nggak dikasih. Minta apa? Itu di SMS antum, ke SMS ke nomor antum. WA paling WA, masa SMS? WA. Oh, yang itu yang bekam. Brosurnya punya antum, kirimin ke nomor WA saya. Oh, nggak pakai brosur, Bang. Ya kan ada katalognya kan, apa-apa gitu kan yang ditangani kan kayak gitu.